Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kabar Sukabumi Channel. Hari ini saya ngevlog bukan di Sukabumi. Sekali-kali kita ngevlog di Jakarta ini. Di siang hari, jam berapa? Jam 1:45 kalau di kendaraan saya ya. Jam 1:45. Ini sangat panas banget di sini ya. Titik ngevlog di siang hari ini, sekarang saya berada di Jakarta Pusat, yaitu di industri ataupun Gunung Sari. Saya akan mengarah ke, nanti kita jalan-jalan ya, mengarah ke arah Kemayoran, Sunter, Kelapa Gading dan sekitarnya. Oke, kita langsung jalan ya. Oke. Nah, tadi kita ngisi bensin di Shell ya, bukan di Pertamina, di Shell. Biasanya kalau di sini nih, kalau dari jam-jam kerja, dari pukul jam setengah 7 pagi lah ya, setengah 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Di sini kawasan super macet, macet sekali karena di depan itu, di depan ada perlintasan kereta api ya. Karena sekarang lagi tidak ada kereta, jadi tidak terlalu macet. Biasanya kalau di sini kalau ada kalau udah kereta itu pasti super macet. Dari pas tadi ya, dari pom bensin Shell. Nah, sekarang ada kereta ini. Kita jalan lah ya, 14. Udah tidak bisa. Nah, ini cukup lumayan panjang ini. Jadi durasinya menunggu kereta sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi harus bersabar. Ini durasi paling sedikit ya. Durasi paling sedikit sekitar 5 menit. Bahkan bisa sampai 10 menit. Jadi tergantung jarak yang ditempuh dari sana ya. Kalau ke sebelah kiri ini mengarah ke arah Raja Wali. Jadi mengarah ke Jakarta Utara. Di sini masih Jakarta Pusat. Nanti pecah kalau ke sana itu ke arah, kalau ke kiri ya, ke arah Raja Wali, Pademangan dan sekitarnya. Jadi kita lurus mengarah ke arah Kemayoran. Jadi nanti ke sana kita naik ke atas, setelah ke atas nanti kita ke Sunter, Kelapa Gading dan sekitarnya. Ini kereta barusan kereta jurusan apa ya, dari Kemayoran ke arah dari stasiun Raja Wali mengarah ke stasiun Kemayoran yang barusan itu. Kita lurus. Nanti kita ke atas ke flyover. Kalau ke bawah itu, kalau kita tidak lewat flyover ya, itu nanti kita mengarah ke arah antara ke Ancol ataupun ke arah Kemayoran juga. Cuman kita bukan ke situ, kita ke atas ke flyover untuk menuju ke arah Sunter. Jadi kalau lewat bawah tidak melewati flyover. Jadi kalau untuk ke Sunter agak sedikit jauh, karena putar baliknya sangat jauh sekali. Dan juga kita putar balik yang efektif, yang kalau secara undang-undang ataupun rambu-rambu itu berada di paling ujung, yaitu di yang mengarah ke pintu tol Kemayoran arah ke Ancol. Jadi nggak kebayang putar baliknya jauh. Jadi untuk melintasi dari Kemayoran mengarah ke Sunter, jadi kita harus melewati flyover.
Nah ini flyover ke arah ke atas, nah, ke bawah ya, kalau ke bawah ke Ancol ataupun ke Kemayoran. Nah sebelah kiri ini, sebelah kiri yang ada di saya itu Pekan Raya Jakarta ataupun PRJ Kemayoran. Kita ke atas ya. Di sini biasanya nih kalau pada saat hari-hari besar ya, seperti malam takbiran, malam tahun baru dan sebagainya, di sini macet. Biasa masyarakat sekitar atau pengguna jalan mereka pada menyalakan kembang api. Kita ambil jalan pintas, ambil kiri aja, karena lurus ada sedikit macet, kita belok kiri saja. Tetap nanti ke itu juga, ke Sunter, kita potong jalan, di depan agak sedikit macet. Nah sebelah kiri ini sekolahan Gandhi School Internasional, berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kalau lurus ke arah Golem ataupun ke arah balik lagi ke Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, kita ambil kanan. Di sini kalau jam-jam kerja, ini di sini suka macet. Nah di sini, makanya saya potong jalan. Potong jalan. Kalau kita tadi lurus, lumayan macet. Kita ambil jalan pintas, ambil kiri, agak ke sini nanti cepat. Saya rasa sih kalau di jam-jam kerja tidak hanya di Jakarta saja, di Sukabumi itu macet. Kalau memasuki kawasan jalur-jalur tertentu ya, seperti jalur lintas, itu biasanya macet juga. Cuman tidak separah ada di ibu kota Jakarta. Nah di sini. Ini sambil menunggu lampu merah, macet panjang di sini. Dan di depan saya ini lampu merah Jubile, jadi perapatan Jubile. Kalau lurus mengarah ke Sunter, kalau kiri ke Sunter juga ke arah Bahari dan juga ke arah Marta Dinata ataupun stadium ya, Stadion JIS. Kita lurus mengarah ke arah Sunter, Kelapa Gading dan sekitarnya. Nah ini kita lurus ya. Kalau tadi kiri mengarah ke arah Ancol, Sunter, Bahari, Stadion JIS, dan juga Marta Dinata. Tapi kita tidak belok kiri, kita lurus mengarah ke Sunter. Nanti di depan sebelah kiri itu ada Masjid Ramli Mustofa. Kalau sebelah kanan Danau Sunter. Ini jalan Danau Sunter Selatan. Nah sebelah kanan Danau Satu, Danau Selatan, Danau Satu. Yang nanti di depan lagi ada Danau 2. Sebenarnya sih bukan Danau 1 atau Danau 2 ya. Dulu itu danau itu masih dari satu kesatuan. Cuman dipecah, disekat. Nah sekat itu
dipergunakan sebagai akses jalan menuju ke arah tempat tersebut ataupun perumahan. Dulu masih lurus, masih satu danau, dipecah lah. Ini danau satu, nanti depan danau dua. Nah ini banyak yang pada apa kuliner ya, kopi, ada mie ayam. Jadi kalau kalian itulah, janganlah ya, jangan, tidak boleh. Itu banyak yang tidak puasa itu, mie ayam, yang dagang kopi, dagang es teh manis. Gak kebayang di siang-siang begini itu mereka pada makan ya ataupun minum. Oh sudah lewat, itu apa, Masjid Ramli Musofa sudah lewat. Karena tadi saya asik ngobrol, jadi tidak terpikirkan masalah masjid sebagai ikon ya, ikon menjadi pusat wisata yang ada di Danau Sunter Selatan. Itu ramai dikunjungi, apalagi pada saat menjelang bulan puasa ya. Itu biasanya ramai dikunjungi dari warga-warga pinggiran Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan sekitarnya. Malah justru masyarakat di sekitarnya ataupun daerah-daerah yang terdekat seperti di Ancol, di Kemayoran, di Pademangan, itu tidak terlalu ke situ, ke Masjid Ramli Musofa. Bahkan melainkan dari jauh-jauh. Di sana itu kalau kita pernah sholat ya, terakhir saya sholat di bulan puasa itu sekitar 9 tahun yang lalu, atau sekitar 2017 kalau nggak salah ya. Itu saya sholat di sana, di masjid tersebut, itu pokoknya nyaman lah, sejuk. Tempat wudhunya itu duduk itu full granit, nyaman lah. Jadi pada saat masuk ke tempat wudhu itu udah air tuh, semacam kolam, cuman tingginya hanya airnya tingginya hanya sekitar 20-30 cm, batas suci. Itu nyaman banget. Setelah masuk ke Masjid Ramli Musofa itu AC dingin lah. Jadi kita pengaruh juga ya untuk sholat ya, macam saya lah ya. Itu kan kalau ruangannya dingin itu sholatnya agak sedikit khusyuk, apalagi karpet ataupun sajadahnya itu tebalnya itu ya, tebal ya. Kalau nggak salah ini mah ya, tebal sekitar 5 cm. 3-5 cm. Itu pada saat sujud. Jadi kalau pada saat sujud itu empuk. Aduh, itu serasa seolah-olah kita nggak mau bangun. Kita maunya sujud terus. Itu karena itu tadi, karena empuk ya. Perempatan lampu merah, kalau ke kiri ke arah Sunter kita ambil kanan. Lampu merah Danau Selatan ataupun lampu merah Waduk Danau Selatan. Sebelah kiri Jayamik. Nanti di depan Jayamik itu pom bensin Sunter Danau. Kembali lagi ke masalah masjid, itu nyaman banget, empuk lah ya. Jadi nama khusyuk. Terus itu kan Masjid Ramli Musofa itu kan, jadi singkat cerita itu adalah dibangun oleh seorang mualaf dari etnis Tionghoa.
atau dari Cina. Beliau mualaf satu keluarga, dan kemudian beliau membangunkan sebuah masjid yang sangat megah sekali yang ada di danau, menjadi suatu ikon lah ya, ikon wisata yang ada di Danau Sunter. Itu setelah kita pulang dari masjid, ya setelah pulang nih, itu yang mualaf itu yang dua suami istri Cina itu bilang terima kasih kepada setiap pengunjung ataupun pengunjung setelah melaksanakan ibadah sholat ya. Dan beliau mengatakan terima kasih sudah datang ke tempat kami. Nah itu pokoknya nyaman ya. Terakhir 8 tahun kalau enggak 9 tahun yang lalu saya sholat di sana. Sekarang saya sudah tidak sholat lagi, bukan tidak sholat, tapi melainkan saya sholat di tempat lain. Jangan suujon. Nih, aduh, itu biasa gitulah, kacau mobil itu. Dari sini macet karena ada putar balik mengarah ke arah Kelapa Gading. Di sini masih Sunter ya. Nanti di depan perapatan itu perbatasan. Nanti kalau sudah masuk ke bawah kolong ataupun ke tol itu tuh, tol apa namanya saya nggak tahu, apakah Wiyoto Wiono atau apa itu perbatasan antara Sunter dengan Kelapa Gading. Nah biasanya buat masyarakat sekitarnya menyebut di sini itu nanti di depan ya, itu masuk kategori Sunter Kirana ataupun perempatan Moi lah, Moi Mall of Indonesia yang ada di Kelapa Gading. Cukup macet ya. Jadi kagak kebayang di jam-jam segini tenggorokan lagi kering dalam keadaan puasa. Tapi untungnya tidak terlalu panas ini, agak sedikit sejuk. Nah inilah, ini sudah masuk ya, sudah masuk Kelapa Gading nih. Sebelah kiri itu MOI ataupun Mall of Indonesia. Jadi lumayan agak sedikit macet, cuman tidak terlalu panjang ya. Macetnya sampai sekitar berapa ratus meter ini, sekitar 500 meter lah macet. Karena di sini kenapa macet? Karena di sini terbagi penghuni itu pada belok ke kiri ataupun semakin ke depan itu jalur semakin menyempit karena terbagi ada dua jalur akses buat tol ataupun akses jalan biasa ya, ataupun jalan umum, sehingga yang menyebabkan kemacetan itu tadi terbagi dua jalur. Jadi kalau kalian belum ke Kelapa Gading, inilah Kelapa Gading. Nah, jadi suasana jalur jalan raya yang ada di Kelapa Gading. Di sini pusat ya, Kelapa Gading sentral. Inilah termasuk hitungan macet kendaraan, dia ke arah kiri. Nah di depan terbagi dua jalur tol, yaitu jalur lingkar luar Bekasi, dan sebelah kiri jalur biasa. Ya di Jakarta ya, apa sih yang tidak macet gitu ya. Jadi kalau di Jakarta kalau macet Pak sudah biasa. Jadi kalau tidak mau macet jangan ke Jakarta.
gitu. Nah ini, padahal ini pinggiran Jakarta loh, maksudnya bukan akses vital ya, bukan seperti di Jalan Gunung Sari, Jalan Raya Bebas, Merumpung, ataupun mengarah ke arah Cililitan, ataupun mengarah ke arah Kampung Melayu, Jatinegara, itu kan sudah pasti macet ya. Itu jalan vital, pasti super macet. Ini termasuk jalur tidak terlalu macet. Nah ini menyempit jalan. Nah di depan nanti lebar jalannya. Cuman sekitar sekian meter ya, 100 meter ini. Di sini jalan agak bergelombang. Jadi kalau kecepatan rata-rata ya, kecepatan 70 80 km ini itu lumayan karena ini jalan bergelombang. Karena saya sudah biasa di sini, ke sini sudah biasa. Jadi saya pilih-pilih nih. Nah, itu. Jadi kalau kecepatan 70 sampai 80 kalau ngebut di sini itu terbang gitu. Wah, karena gelombang tadi itu. Ini jalan raya Kelapa Gading Boulevard. Boulevard apa ya? Saya nggak tahu Boulevard. Yang jelas nanti kalau ke itu kan nanti kan depan, di depan itu bundaran ya, bundaran Kelapa Gading ataupun Mall Kelapa Gading. Jadi kalau lurus itu masuk Boulevard Timur. Kalau nggak salah nih masuk Boulevard Raya dah, ya. Tapi kita tidak ke Boulevard Timur, kita melainkan ke Boulevard apa ya, yang ke sebelah kiri ini. Jadi jalur pintas mengarah ke arah Cakung, Cilincing dan sebagainya. Jadi nanti pada saat di bundaran Kelapa Gading kita ambil kiri ke arah Gading Nias, nanti Kelapa Gading Orchard, terus setelah Orchard perbatasan itu Kelapa Gading dengan Cilincing, yaitu Kelurahan Sukapura. Nanti kita ke arah sana. Ini lumayan tidak baca. Hampir seluruh kawasan yang ada di ibu kota itu pada saat menjelang Lebaran sepi jalan, seperti serasa punya jalan pribadi. Justru malah sebaliknya ya, menjelang 4 hari Lebaran di luar Jakarta malah macet. Nah kalau di sebelah kanan itu Mall Kelapa Gading ataupun Mall Sumarekon. Di sini sudah mulai macet ya, karena ini kan di depan ada lampu merah, perapatan apa ya, Masjid Agung. Dari sini mulai macet karena lampu merah cukup lumayan panjang ya, karena itu kan ada 4 jalur. Bukan 4 jalur, 1, 2, iya ada 3 jalur perapatan. Jadi 3 jalur itu ada 3 lampu merah, jadi terbagi 3 lah. Kalau standar lampu merah itu kan 2 menit ya, 2 menit. Kalau dibagi 3 jalur berarti 6 menit, jadi agak lumayan panjang. Dari motor besar ya, jadi untuk nyalip agak sedikit susah karena stangnya panjang ini, jadi saya harus hati-hati.
panjang. Belok-belok seperti di gang. Jadi harus ekstra hati-hati kalau membawa motor seperti ini loh. Nah itu. Super macet. Lampu hijau, kita ambil kanan ya. Kita ambil kanan mengarah ke arah Kelapa Gading Nias ataupun Kelapa Gading Orchard. Kita ambil kanan. Kelapa Gading Nias. Di depan nanti sebelah kiri ada kantor kelurahan Kelapa Gading. Nah, sebelah kiri kelurahan Kelapa Gading, dan di sebelah kanan itu Polsek Kelapa Gading. Kiri Semper Pelumpang, ke kanan Pulau Gadung Bekasi. Kita kemana ya? Terus apa kanan ini? Kita lurus aja deh. Saya juga kagak tahu ini mau kemana ini. Ya, intinya kita jalan-jalan lah ya. Dari mulai Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Nah, ini perapatan Kelapa Gading. Jadi kalau ke kanan mengarah ke Tipar, Cakung, Sukapura, Cilincing dan sebagainya. Kalau ke kiri Kelapa Gading, lurus itu Semper, Pelumpang, Tanjung Priuk. Kita ambil kanan saja, lampu merah ini. Dari sini lampu merah agak sedikit lumayan lama ya, 5 menit minimal, karena terbagi 3 jalur. Oh, ini sudah jalan. Mobil ini. Aduh ini. Itulah Jakarta. Nah, ini sudah agak mulai tidak terlalu macet karena mulai pinggiran. Sebelah kiri pom bensin perapatan Kelapa Gading ataupun apa pom bensin Orchard ya. Kalau orang kampung menyebutnya Orchard. Jadi ini Kelapa Gading Orchard kalau nggak salah dibangun sekitar tahun 2006 dan 2007. Yang jelas pada saat saya 2005 masih kosong ini. Masih pembebasan tanah ya. Di depan juga masih kosong, cuman rencana itu mau dibangun juga itu. Entah itu dijadikan perumahan ataupun ruko. Yang jelas resapan-resapan air yang ada di Jakarta, yaitu Jakarta Utara ya, itu kan resapan air yang tersisa hanya di Kelapa Gading. Sekarang Kelapa Gading sudah habis resapan air, tinggal yang di agak ke pinggir ya, di sini nih. Di depan nanti ada tanah kosong, itu sisa-sisa ampas dari resapan air, cuman sudah dipagar, dibeton, akan dibangun perumahan ataupun ruko. Jadi
resapan air yang ada di Jakarta jadi tinggal sedikit, ataupun makin lama makin menahun makin habis karena tergerus aktivitas pembangunan ya. Nah ini habis ini. Jadi setahun yang lalu masih rawa sebelah kiri, sebelah kanan rawa, sebelah kiri pun rawa. Sekarang sudah ditutup karena kiri ini tutup dengan seng, dan di dalamnya itu sudah di apa? Nah ini nih. Nah kalau di sebelah kanan sudah habis nih, sudah diuruk ya, pakai puing, diuruk. Yang jelas ini persiapan lah. Saya nggak tahu apakah tahun depan, beberapa tahun kemudian akan dibangun lah perumahan ataupun ruko. Kita belok kiri ya, mengarah ke arah Cilincing ataupun ke arah Semper. Aduh. Oh ya, nanti di depan sebelah kiri itu Kelurahan Sukapura, cuman sudah pindah ke belakang itu yang tadi kita lewatin, seberang di sebelah kanan. Kalau nggak salah masuk Kelapa Gading Orchard itu. Jadi kelurahan sudah pindah di sana. Nah sebelah kiri kelurahan ini, cuma sudah pindah. Kelurahan Sukapura. Saya rasa itu saja, Sobat Kabar Sukabumi. Sekian dulu video vlog dari saya. Nanti kita sambung-sambung lagi. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silakan subscribe, like dan share, dan juga silakan di komen ataupun di share video ini biar nanti ada kesinambungan dan saya bisa panjang umur. Demikian ya. Oke, assalamualaikum.